Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga di antara nikmatnya kita hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada forum yang berbahagia ini sama-sama kita saling mengingatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya satu pekan sekali kita bersama-sama berefleksi di dalam sholat Jumat untuk mengevaluasi iman dan takwa kita sebagai indikator ketertentukan kita kepada Yang Maha Kuasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian memperhatikan terhadap apa-apa yang telah kamu lakukan untuk persiapan kita di akhir akhirat kelak. Karena itu bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin, kita tentu bersama menyadari bahwa dunia yang kita tempati hari ini adalah singgahan kita untuk selanjutnya kita menuju akhirat. Rasulullah menyampaikan, kul fid dunya gharibun. Jadilah kita hidup di dunia ini sebagai orang yang asing. Orang asing yang ada di dunia. Ini bukan milik kita, bukan rumah kita. Ini adalah kita asing di dunia ini. Awabiru sabilin, atau menjadi orang yang menyeberang jalan. Kalau falsafah Jawa mengatakan hidup di dunia ini seperti mampir mobil atau numpang minum. Begitu cepatnya, begitu sederhananya, sehingga Rasulullah menyampaikan jangan pernah merasa di dunia ini abadi sehingga kita terjebak lupa pada agenda yang nyata, yakni untuk keperluan kita di akhirat. Karena kita asing, sebagaimana kalau kita pergi ke villa atau kita pergi ke Singapura, ke Eropa dan yang lain-lain, kita tidak pernah terpikir ini villa kayaknya kurang enak warnanya, yuk kita cek dulu, kurang nyaman, ubinnya kok kayaknya nggak pas. Kenapa nggak perlu? Karena itu bukan rumah kita. Kita lagi pelesir, kita lagi pergi. Sebagaimana juga kita di dunia ini menuju akhirat, ini adalah tempat singgah kita. Nah, di dalam bulan Desember mengakhiri tahun ini, mari sama-sama kita refleksi sejauh mana perhatian kita kepada persiapan-persiapan kita, amal-amal kita, sehingga amal kita nanti berbekas di akhirat kelak.
Karena itu suatu waktu sahabat Abi Amr, sebagian mengatakan Abi Amr, berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah," saya berkata, "Wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu alaik anhu an ahadan ghairak." Sampaikanlah suatu kaul, satu hal dalam Islam yang kaul itu tidak akan pernah aku tanyakan kepada selain engkau ya Muhammad. Kata Rasulullah, jawaban dari pertanyaan yang padat, "Wahai Rasul, berikan aku satu kaul perkataan yang itu tidak mungkin akan aku tanyakan selain kepada." Jawabannya juga bernas. Qala, berkata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi untuk kita menjaga iman ini cukup kita mengakui iman kepada Allah dan kita istiqomah sehingga kita selamat dari dunia menuju akhirat ini. Karena dalam surat Al-Ahqaf, orang-orang yang beriman dan istiqomah itu disampaikan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah di dalam iman kepada Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada satu kekhawatiran dan kedukaan, kesedihan yang ada pada orang-orang itu. Nah, ciri-ciri orang yang tidak sedih dan tidak khawatir atas hidup itu adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang, para wali-wali kekasih Allah itu tidak ada sedikit pun kekhawatiran dan kesedihan. Jadi kita bertakwa, beriman kepada Allah. Kalau istiqomah, maka pasti kita akan menjadi wali-wali Allah. Nah, istiqomah iman kepada Allah ini tidak berhenti di masjid. Mungkin kita menjadi beriman karena di masjid, karena di majlis taklim, karena di kajian. Tapi begitu keluar ke pasar, ke bisnis, ke transaksi-transaksi dan tempat-tempat lain, ternyata kita sudah tidak lagi memperhatikan Allah. Mazhab kita sudah keuntungan, mazhab kita sudah material. Kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di antara caranya adalah dengan tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu seringkali membawa kita untuk lepas dari istiqomah. Karena itu dari Rasulullah SAW juga menyampaikan, "Inna habal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah ibadah yang paling konsisten, sekalipun itu sedikit. Jadi walaupun sedikit, konsisten pada sholat kita baca Quran walaupun berapa ayat, lebih bagus timbang kita berlebih-lebihan satu juz atau satu Al-Quran kita hafalkan, kita baca, habis itu nggak apa-apa. Nah, itu lebih bagus sedikit tapi istiqomah. La khair, Imam Ghazali menyatakan, la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Bahwa kebaikan, tidak ada kebaikan dalam perbuatan baik yang tidak berkelanjutan.
Bahkan perbuatan buruk yang tidak berkelanjutan atau berhenti lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Dan karena itu Rasulullah sempat mengingatkan sahabat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini hobinya ibadah. Dosis ibadahnya itu tinggi. Jadi memang habitnya tuh ibadah. Dosisnya tinggi. Suatu waktu ayahnya Amr bin As ini ngeluh, "Oh, anak saya ibadahnya Masya Allah, pol-polan, tidak ada waktu kecuali ibadah." Sampai resahnya ini matur kepada Rasulullah, "Wah, kayaknya anak saya berlebihan." Lalu Rasulullah, dan betul Rasulullah memverifikasi, benar nggak Amr bin As lapor bahwa kamu puasa tiap hari? Betul ya Rasulullah. Benar nggak kamu khatam tiap malam? Betul ya Rasulullah. Dinego sama Rasulullah, jangan tiap malam kamu khatam Quran, sebulan sekali. Oh, terlalu ringan buat saya Rasul. Ya kalau gitu 2 minggu sekali terlalu ringan, enteng banget. Akhirnya seminggu sekali. Kamu jangan puasa tiap hari, sebulan sekali aja. Waduh, badan saya kekar, terlalu longgar kalau saya cuma sebulan sekali. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali lah. Nggak bisa ya Rasul, rubah saya ini kalau kurang ibadah. Akhirnya nego, ya udah puasa dahulu. Lalu dijalankanlah thariqah yang diminta oleh sahabat Abdullah bin Amr. Alhasil begitu menginjak usia tua, ternyata apa yang diminta Rasul itu enak. Kenapa dulu saya justru memperberat diri ketika diminta Rasul? Ketika muda, gagah, memang kuat. Akhirnya begitu masa senja tiba, merasakan begitu enaknya sebetulnya mengikuti jalinan, mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keimanan, ketakwaan kita, dan istiqomah dalam kebaikan yang bisa kita tuangkan, bisa kita rutinkan, sehingga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis sholati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa am budal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.